Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak hebat kelas 4 Muhammad Yamin. Hari ini Senin 15 Mei 2023. Kalian kembali bertemu dengan Pak Aris dalam program pembelajaran daring kelas 4 Muhammad Yamin, yang mana untuk seminggu ke depan, yaitu mulai tanggal 15 sampai dengan 20 Mei, kalian akan belajar secara daring di rumah dengan menyimak video tutorial pembelajaran yang Pak Aris share di grup WA kelas kita. Hari ini kita akan mengulas materi pelajaran bahasa Indonesia dari sumber buku paket Bahasa Indonesia Kurikulum Merdeka yang kalian miliki. Namun sebelum kita mulai, terlebih dahulu marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, silakan kalian buka buku bahasa Indonesia yang kalian miliki pada halaman 145 dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan belajar daring hari ini kita mulai. Perhatikan pada materi yang tersaji di sisi atas halaman 145. Bersumber dari teks pada halaman 141, di sana tersaji 5 kalimat yang nanti kita akan pelajari kata-kata yang menggunakan awalan atau kata depan di pada setiap kalimatnya. Pak Aris akan baca 5 kalimat itu, silakan kalian simak satu persatu. Namaku Sandi. Aku tinggal di sebuah pulau kecil. Dari kalimat itu, manakah kata yang berawalan di? Ya, benar. Di sebuah. Silakan kalian garis bawahi dengan menggunakan pensil yang kalian miliki. Kalimat kedua, berbagai macam sarana umum ada di sini. Kata apa di sana yang ada tulisan di? Nah, benar, di sini. Kalimat ketiga, beberapa di antaranya ada juga yang melakukan penelitian. Di kalimat ketiga, kata di antara di situ menggunakan awalan di. Silakan digaris bawahi. Kalimat keempat, teripang-teripang itu kemudian dijual pada tengkulak. Manakah kata yang menggunakan awalan di? Dijual. Silakan digaris bawahi. Kalimat terakhir, sebelum diekspor, teripang-teripang itu harus dikeringkan. Khusus untuk kalimat kelima, di sini ada 2 kata yang menggunakan di, yaitu diekspor dan dikeringkan. Silakan digaris bawahi. Nah, anak-anak, dalam bahasa Indonesia, awalan di itu bisa bermakna sebagai kata depan dan juga bisa bermakna murni sebagai awalan. Apakah perbedaan antara di sebagai awalan dengan di sebagai kata depan? Kalau berfungsi sebagai awalan, maka di selalu diikuti dengan kata kerja dan penulisannya harus dirangkai atau disambung. Contoh, dibaca, dimakan,
dipilih, dipakai. Lihatlah tulisannya disambungkan. Berbeda dengan di yang berfungsi sebagai kata depan. Kata depan di bukanlah merupakan imbuhan. Sebagai kata depan atau awalan atau prefix istilahnya, di berfungsi menunjukkan arah, tempat, letak, dan juga waktu. Penulisan kata di sebagai kata depan haruslah dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di spasi rumah menunjukkan tempat. Di spasi atas meja menunjukkan letak. Di seberang jalan menunjukkan letak. Di pagi hari menunjukkan waktu. Dalam bahasa Indonesia, untuk imbuhan perlu diketahui anak-anakku, ada 3 macam imbuhan yang biasanya dipakai untuk membentuk suatu kalimat. Ada imbuhan yang disebut dengan awalan atau prefix, itu diletakkan di depan. Contoh yang ada di buku kalian, ya. Kemudian ada sisipan atau infix. Biasanya imbuhannya diletakkan di tengah-tengah. Kemudian ada juga akhiran atau biasa disebut dengan sufiks. Coba kalian buka halaman 146. Di sana tersaji 2 latihan atau tugas untuk kalian. Yang pertama, kamu diminta untuk melengkapi sebuah teks yang mana pada bagian teks itu ada beberapa kalimat yang masih rumpang. Isilah titik-titiknya dengan memilih kata yang ada di kolom sebelah atas. Adapun untuk tugas kedua di bawahnya pada halaman yang sama, tambahkan di pada kata di dalam kurung. Tuliskan dengan benar apakah kata di itu disambung atau dipisah. Rujukannya adalah dengan melihat apa yang sudah Pak Aris sampaikan tentang perbedaan kata depan dengan awalan atau prefix pada halaman 145. Demikian anak-anakku untuk pembelajaran daring kita pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.